Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatul, NPM 30620566173, kelas 07 Banjarmasin, program studi PGSD semester 3, mata kuliah Kajian PKN SD 2, dosen pengampu yang terhormat Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Di sini saya akan mempresentasikan peran Indonesia di Asia Tenggara. Dengan materi pembahasan kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. Yang kedua, peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Yang keempat, peranan politik luar negeri Indonesia dalam peraturan internasional. Yang pertama, peran Indonesia dalam ASEAN. Kita hidup bertetangga dengan orang lain. Kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan orang lain, demikian pula dengan negara Indonesia. Negara Indonesia bertetangga dengan negara-negara lain di sekitarnya. Negara Indonesia menjadi kerjasama dengan negara-negara lain. Wilayah Indonesia terletak di benua Asia, tepatnya di wilayah Asia Tenggara. Di sini ada kerjasama negara-negara Asia di Tenggara. Dunia ini mempunyai 5 benua, yaitu benua Asia, Amerika, Afrika, Australia, dan Eropa. Yang kedua, terbentuknya ASEAN. Terbentuknya ASEAN didasari oleh adanya kepentingan-kepentingan bersama dan masalah-masalah bersama di Asia Tenggara. Yang C, tujuan ASEAN. Tujuan terbentuknya ASEAN tercantum dalam naskah Deklarasi Bangkok antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ASEAN melalui usaha bersama dalam semangat dan persahabatan untuk memperkukuh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Dan yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan keterlibatan hukum di dalam negara-negara di kawasan ASEAN. Selain itu juga mematuhi prinsip-prinsip piagam PBB. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling membantu satu dengan yang lain di dalam menangani masalah kepentingan bersama yang menyangkut berbagai bidang. Misalnya bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan dana administrasi. Dan yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan pelatihan dalam bidang mendidik profesional teknik. Dan yang D, anggota ASEAN. Pada awal berdirinya, jumlah anggota ASEAN hanya 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Keanggotaan ASEAN sifatnya terbuka, maksudnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang belum tergabung dalam ASEAN yang telah ditentukan. Dan yang kelima, Sekretariat ASEAN. ASEAN untuk menjalankan organisasi memerlukan sebuah Sekretariat ASEAN yang sifatnya permanen. Pada bulan Juli 1976 didirikan Gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta. Dan F, kerjasama ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN saat ini menjalin kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan latihan militer bersama. Dan G, struktur organisasi ASEAN. Yang pertama, konferensi tingkat tinggi. Yang kedua, Dewan Koordinasi ASEAN. Yang ketiga, Dewan Komunitas ASEAN. Yang keempat, badan-badan sektoral tingkat materi. Yang kelima, Komite Wakil Tetap. Yang keenam, Sekretaris Jenderal ASEAN yang dibantu oleh 4 orang wakil Sekretaris Jenderal dan Sekretariat ASEAN. Yang ketujuh, Sekretariat Nasional ASEAN yang dipimpin oleh pejabat senior. Yang kedelapan, ASEAN Human Rights Body yang akan mendorong perlindungan dan promosi HAM di ASEAN. Dan yang kesembilan, Yayasan ASEAN, yaitu ASEAN Foundation. Dan yang kedua, peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara ASEAN. Indonesia merupakan negara yang terbesar di Asia Tenggara.
Indonesia juga mempunyai peranan penting di lingkungan negara-negara ASEAN. Peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara ASEAN seperti berikut. Yang pertama, pemrakarsa berdirinya ASEAN. Jumlah negara anggota ASEAN sekarang ini ada 10 negara. Dari 10 negara tersebut tidak semuanya berperan sebagai pendiri ASEAN. Dan yang kedua, tempat penyelenggaraan KTT ASEAN. Sebagai negara anggota ASEAN, pemerintah Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah pertemuan kepala pemerintah dan kepala negara ASEAN. Pada bulan Oktober 2003, Bali menjadi tempat pertemuan kepala negara dan kepala pemerintahan ASEAN. Dan yang ketiga, ikut serta dalam menyelesaikan masalah Kamboja. Pada tahun 1970 di Kamboja terjadi kudeta. Pada waktu itu Kamboja dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Pada tanggal 18 Maret 1970 ketika Pangeran Norodom Sihanouk berada di luar negeri, keponakannya yang bernama Pangeran Sisuwan Siri Matak bersama Lono melakukan kudeta atau perebutan kekuasaan. Dan yang ketiga, pengertian politik luar negeri bebas aktif. Menurut Muhammad Hatta, dalam melaksanaan politik luar negerinya, maka negara Indonesia melaksanakan secara bebas dan aktif yang memiliki makna sebagai berikut. Bebas berarti tidak memihak, dalam hal ini netral terhadap kedua blok, yakni blok barat dan blok timur. Yang kedua, aktif berarti turut aktif menjaga perdamaian dunia dengan meredakan ketegangan yang terjadi akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh kedua blok. Dan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif oleh negara Indonesia dilandasi oleh tiga hal yang meliputi. Yang pertama, landasan ideal, yang kedua, landasan konstitusional, yang ketiga, landasan operasional. Di sini ada juga perkembangan politik luar negeri bebas aktif Indonesia setelah revolusi. Yang pertama, masa Orde Lama. Orde Lama merupakan suatu masa pemerintahan Suekarno dalam kursi kepresidenan negara Indonesia. Pada saat awal kemerdekaan, Indonesia telah bertekad untuk melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dengan sepenuhnya. Yang kedua, masa Orde Baru. Setelah kursi kepresidenan jatuh ke tangan Soeharto yang menandatangani dimulainya masa Orde Baru, terjadi perubahan besar dalam pemerintahan Indonesia. Di bawah kepemimpinan Soeharto, hubungan antara Indonesia dengan negara barat mulai diperbaiki dan Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB. Dan yang ketiga, masa era reformasi. Lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan membuat era baru muncul dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu era reformasi, yang mana jabatan presiden jatuh ke tangan Habibie. Habibie mendapat tantangan besar dalam menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh Orde Baru seperti terguncangnya perekonomian Indonesia. Dan yang keempat, era globalisasi. Setelah Habibie turun dari jabatan presiden, diplomasi atau politik luar negeri Indonesia lebih berfokus pada pemulihan citra bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Dan yang keempat, peranan politik luar negeri Indonesia dalam peraturan internasional. Dasa Sila Bandung lahir pada saat pertama bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Pertemuan tersebut dikenal dengan Konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut adalah salah satu contoh peranan politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif dalam peraturan internasional. Jadi Bandung 18-24 April tahun 1955, saat itu 29 delegasi hadir mewakili bangsa-bangsa yang berasal dari benua Asia dan Afrika. Mereka membicarakan banyak hal dalam Asia Afrika. Siapa pemrakarsa Konferensi Asia Afrika itu? Dalam catatan sejarah, penggagas Konferensi Asia Afrika terdiri para Perdana Menteri dari 5 negara. Masing-masing dari 5 Perdana Menteri tersebut adalah
Indonesia Mr. Ali Sastramidjojo. India Pandit Jawaharlal Nehru. Dan yang ketiga Pakistan Muhammad Ali. Dan yang keempat Sri Lanka Sir John Kotelawala. Yang kelima Burma sekarang Myanmar UNU. Dan ada juga peranan sifat aktif politik luar negeri Indonesia dalam peraturan internasional. Yang pertama Pasukan Garuda Pertama tahun 1956. Ketika itu kecamuk perang terjadi di Timur Tengah. Pihak-pihak yang terlibat adalah Mesir melawan pasukan gabungan Inggris, Perancis, dan Israel. Dalam sidang umumnya, PBB memutuskan untuk membentuk pasukan darurat pemelihara perdamaian. Dan yang B, pasukan Garuda 2, 3, serta 4, 5, 6, 7, dan 8. Pasukan Garuda 2 dan 3 merupakan wakil misi perdamaian PBB untuk negara Kongo, yaitu sekarang Zaire. Peristiwanya terjadi pada tahun 1960 dan jalan ceritanya seperti ini. Bulan Juni 1960, Kongo memperoleh kemerdekaan dari Belgia, akan tetapi kemerdekaan tersebut malah menjadi penyebab perang saudara negara di benua Afrika itu. Untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih hebat, juga untuk mencegah kemungkinan adanya campur tangan. Demikian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.